المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين صراط الأنبياء والمرسلين اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الشهداء والصالحين صراط الشهداء والصالحين اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الأنبياء والمخلصين صراط الأولياء والمخلصين اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط العلماء والعاملين صراط العلماء والعاملين بنية القبول والوصول تمام كل سر ومأمول وخير الشر دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا نخص خصوصا لصاحب هذا التفسير تفسير المنير مرحلة بكشف معاني القرآن المجيد تعليق العلامة شيخ محمد نواوي الجاوي البداني ولكل نية صالحة وزيادة في شرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شعر لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية
allati kunna fiha wal 'ayra allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Melanjutkan kisah Nabi Yusuf minggu yang lalu, di mana trik terakhir yang dilakukan oleh saudara-saudara Bunyamin dalam rangka membebaskan Bunyamin dari dakwaan, karena memang secara yuridis formal Bunyamin terbukti terdapat benda yang dituduhkan hilang dan dicuri oleh Bunyamin, walaupun itu hanya rekayasa Nabi Yusuf. Di trik terakhir ini, kakak-kakaknya Bunyamin, saudara-saudara Nabi Yusuf, itu sudah menunjukkan tentang etika kebaikannya, di mana mereka fahud ahadana makanah, mereka memohon kepada Nabi Yusuf untuk menukar salah satu di antara 10 orang, kan ada 11 orang dengan Bunyamin. Sudah, tolong Bunyamin bebaskan, tapi gantilah dengan salah satu di antara kami. Ini adalah salah satu petunjuk bahwa mereka ada baiknya. Karena di sisi kejahatan orang ada baiknya, dan di sisi kebaikan orang ya ada jahatnya. Karena itu adalah dua sisi mata uang yang selalu tidak bisa ditinggal. Makanya kata Allah kan, sayangilah seseorang sebatas wajar, bencilah seseorang sebatas wajar. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kau cintai, kau sukai, itu buruk bagi kamu, dan bisa jadi yang kau benci, ada kebaikan di sisi kamu. Siapa yang tidak suka es teler? Wah, rasanya, apalagi kalau dimakan di siang hari jam 12:30, masanya terik, es teler, ada duriannya, ada kepukatnya, ada, siapa yang tidak suka? Tapi tunggu waktunya, masuk di situlah penyakit kencing manis lah, diabetes, macam-macam. Padahal itu enak, kita sepakat itu. Asa antuhibbu syai'an bahwa syarrul lakum. Gitu. Maka itu. Apalah rasanya jamu? Pahit. Kata kawan itu kalau di, ayo minum jamu pahit. Pahit kehidupanku lebih dari jamu ini. Tapi di sisi kepahitan jamu tadi ada hikmah yang baik, gitu. Jadi itu. Nah, ternyata itu. Di mana Nabi Bunyamin, semuanya jadi nabi. Di mana Bunyamin pada waktu datang ke tempat Nabi Yusuf, sudah jelas dari 11 orang, satu meja makan diisi 2 orang, dipisahin. Satu kamar 2 orang, dipisahin. Tapi itu takdir Allah, qadarullah, untuk menjadikan Bunyamin ada alasan Nabi Yusuf untuk nemenin Bunyamin. Dan ada alasan Nabi Yusuf untuk membuka jati dirinya bahwa anak akhuka, saya saudara kandung kamu. Gitu. Itu qadarullah, sudah ditakdir oleh Allah. Jadi, kalau kita rasapi nih, setiap hal yang terjadi pada diri kita itu selalu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takdir Allah selalu yang terbaik untuk kita.
Kita selalu berdoa apa yang kita mau, tapi Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan. Kita meminta tidak selalu yang kita butuhkan. Kita bayangkan gini, saya punya anak satu umur 17 tahun, yang satunya lagi misalnya yang kecil umur 3 tahun. Kedua-duanya minta diambilin pisau silet kepada saya. Bibi tolong ambilin pisau silet. Tentu yang 17 tahun saya kabulkan, karena memang dia butuh pisau silet untuk nyukur kumisnya sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang 3 tahun nangis guleng minta pisau silet, kan tidak saya kasih. Dia nangis karena tidak saya kasih. Apa tidak adil? Abang minta pisau silet dikasih, adik tidak. Padahal justru keadilan saya adalah tidak memberikan pisau silet kepada anak saya yang umur 3 tahun. Karena saya tahu kalau saya kasihkan pisau silet itu kepada anak saya yang umur 3 tahun, tidak membawa kebaikan, tapi kemadharatan padanya. Nah begitu juga Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma rizqna rizqan halalan wasi'an mubarak. Itu kalau diterjemahkan, ya Allah berilah aku duit yang banyak, harta yang berlimpah, rumah mewah, magrong-magrong dan sebagainya, pangkat meningkat, semuanya ada. Tapi Allah tahu tentang kita. Bisa jadi yang kita butuhkan itu harta yang cukup saja, cukup untuk makan, cukup itu. Ini Buddha ini saya kasih harta lebih, bercecer bini di mana-mana. Ada yang bini syar'i, ada yang bini ghairi syar'i. Yang bini syar'i oke lah, punya apa? Usaha di Medan, punya bini syariah, punya usaha di Jakarta, punya bini lagi syariah. Terus lapar, masa ada nambah lagi? Lain nambahnya lagi ghairi syar'i kan, tidak syariah kan? Nah itu contohnya seperti ini. Maka Allah tahu kamu kodarnya dipaskan saja, lebih sedikit bahaya. Nah, karena orientasinya begitu. Ada orang, ya Allah, kalau saya diberi mobil, alangkah enaknya. Sholat subuh hari ini saya mau sholat subuh di masjid Makassar. Besok saya sholat subuh di masjid Seribu Tiang. Besok saya sholat. Itu sebelum sudah punya lain, Pak. Nah Allah tahu itu. Makanya kok orang yang dimudahkan gitu, Pak. Setelah mereka memohon kepada Nabi Yusuf untuk menukar, dan Nabi Yusuf tidak mau. Inna idzal laminadz dzalimin. Inna idzal ladzalimun. Kalau saya melakukan itu sesuai dengan permintaan kamu, menghukum orang yang tidak berbuat, tidak terdapat tanda bukti barang yang hilang di dalamnya. Barang buktinya ada di kantong Pak Murli, tapi saya menghukum Pak Roni, gitu. Maka saya termasuk zalim, kata Nabi Yusuf. Sesuai dengan perjanjian kita, di mana barang bukti itu ditemukan, maka itulah orang yang bersalah, dan itulah yang dihukum. Dan hukumnya sudah disesuaikan dengan keinginan saudara-saudara Nabi Yusuf, di penjara selama 1 tahun, dijadikan hamba sahaya di penjara, habas. Mereka putus asa. Falammas tayasu, maka ketika mereka sudah putus asa, minhu dari rundingan terhadap Yusuf, aini Yusufa dari Yusuf, khalasu najiyah, mereka berunding. Berunding. Yang 10 orang itu berunding. Bunyamin diikutkan enggak? Enggak. Kenapa? Bunyamin tidak peduli. Bunyamin sudah tahu akal bulus itu. Tidak, aku pokoknya tinggal di sini. Kalau Bunyamin begitu, aku tidak mau balik. Apapun ceritanya aku tinggal.
Jadi yang 10 orang ini. Kenapa? Karena yang 10 orang ini yang berjanji dengan bapaknya mereka, dengan Nabi Yakub, bahwa ketika mereka membawa Bunyamin, mereka berjanji akan mengembalikan Bunyamin. Baik, gimana ini? Pulang susah. Aitafarradu, mereka menyendiri ansairin nasi yatanajuna. Mereka menyendiri, kumpul yatanajuna, bermunajat. Ya, saling tukar diskusi. Munajat itu berbicara dengan kesungguhan. Istilah kita ya. Kalau mohon kepada Allah dengan kesungguhan namanya munajat. Ya. Melebihi doa biasa. Tapi kalau sudah istilahnya munajat, itu luar biasa. Orang kalau sudah punya keinginan luar biasa dalam kondisi kepepet, itu doanya luar biasa. Maka ini pula sandinya kenapa Allah senang membuat kita itu butuh sama Allah. Budaknya aku selesai, butuh sama aku, maka aku selesai. Nah Allah senang itu loh. Kenapa kita dimiskinkan terus? Karena setiap kali kita miskin, butuh niat kepada Allah. Allah itu senang dibutuhi. Allah itu senang dibutuhi. Coba kita pas saat kaya butuh gitu. Pas saat miskin degil, bahaya juga asik. Kan kita dikayain terus ya. Ada orang makin kaya, kenapa? Makin kaya sedekahnya makin tinggi. Makin kaya sholat sunnah-sunnahnya makin tinggi. Doanya makin tinggi. Maka makin senang Allah budak ini. Kayakan lagi. Aku uji lagi. Ujian, kaya itu ujian. Tafarradu ansairin nasi yatanajuna. Mereka berkumpul menyendiri, berkumpul memisahkan. Di situ banyak manusia karena pengadilan. Bukan hanya mereka dan Nabi Yusuf saja. Karena situ pasar pembelian sembako. Tentu bukan keluarga Nabi Yusuf saja. Bukan keluarga anak-anak Nabi Yakub saja yang membeli benda itu, yang membeli makanan. Banyak. Mereka menyendiri, ayo kita runding, kita cari jalan. Qala kabiruhum, berkatalah yang paling besar di antara mereka fisini, di dalam usia, wa huwa Rubel. Yang paling gede, yang paling tua itu namanya Rubel. Au fil aqli, atau yang paling pinter, wa huwa Yahuda, Yahudi. Yahudi. Ya nanti anak turunnya Kilawakola jadi Yahudi. Au raisuhum, atau pemimpin mereka. Jadi pemimpinnya bukan yang paling gede. Wa huwa Syam'un. Syam'un. Tapi bukan Syamson and Dalila itu bukan. Kalau Syamson and Dalila itu nanti di zaman Nabi Musa. Ini Syam'un. Mereka berunding. Jadi yang paling besar ada riwayat paling tua, ada riwayat paling pinter, ada riwayat pemimpinnya. Syam'un kan yang ditinggal. Alam ta'alamu, mereka berkata, alam ta'alamu, adakah kalian tidak mengetahui? Dalam rundingan, ayo ingat. Ya ikhwatahu, wahai saudara-saudara Yusuf, anna abakum qad akhadha alaikum mawthika, bahwasanya bapak kita, anna abakum, bahwa bapak-bapak kalian, bapak kita, qad akhadha alaikum mawthika, sudah mengambil janji kita semua, minallahi, kepada Allah atau dari Allah, fi ratti bunyamina ilahi, untuk mengembalikan Bunyamin ke sisinya, ke sisi Nabi Yakub. Wa min qablu, dan ingatlah sebelum itu, wa min qablu, dan sebelum itu ada istilah, susah juga ngomong kalau belum punya pengalaman bahasa Arab agak susah juga. Qablu dan ba'du itu ada kekhasan. Kalau dia memiliki mudhof ilaih yang dibuang, maka dia nanti di mabni dhammahkan, bacanya dhammah. Makanya
Alhamdulillah bla 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 amma ba'du. Maksudnya amma ba'du itu adapun setelah ada orang tanya Pak. Di mananya adapun setelah saya mengucapkan hamdalah, sholawat, syahadat dan sebagainya. Tapi kalau mudhof ilaihnya dimunculkan, maka kembali kepada mu'rab. Dinasabkan amma ba'dahu, amma ba'dah. Qablu juga demikian. Kalau disebut qablu berarti ada sesuatu yang disimpan. Ini dalam bahasa wis suwi saya ndak ngaji nahwu syarah. Agak lupa-lupa kalau prakteknya begitulah. Wa min qablu, dan sebelum itu semua. Ingat, sebelum kejadian Bunyamin ini, ma farrattum fi Yusufa, apa yang kalian sia-siakan fi Yusufa terhadap dalam masalah Yusuf. Dulu kalian juga berjanji tentang Yusuf dan kalian sia-siakan. Kalian berjanji kepada ayah, berjanji di hadapan ayah kepada Allah untuk membawa Yusuf dan mengembalikan Yusuf. Dan itu kalian sia-siakan. Kalau itu janjinya memang tidak benar. Pada waktu membawa Yusuf untuk dibawa memang akan dibuang. Tapi ketika berjanji membawa Bunyamin, itu mereka sungguh-sungguh berjanji bahwa Bunyamin akan dibawa dalam rangka sebagai prasyarat untuk mendapatkan makanan lagi. Karena jika mereka tidak membawa Bunyamin kembali, tidak membawa Bunyamin untuk yang kedua kali kedatangan mereka ke Mesir, itu tidak akan dapat jatah makanan. Gitu. Jadi janji yang kedua itu benar. Cuma ternyata kasusnya Bunyamin ketemu Yusuf, kenalan dengan Yusuf. Bunyamin tidak mau balik. Tidak mau balik kan? Aku pokoknya sini we. Mati urip izin. Bicara terserah. Lah Yusuf yang bikin strategi. Fama mazidah wal jar wal majrur muta'alliqun bi farrattum. Ini sisi nahwu. Wa min qabli ahdikumul ahda, kan? Wa min qabli ahdikumul ahda fi sya'ni Bunyamin qasartum fi sya'ni Yusuf. Walam tafawa biwa'dikum ala walam tafau biwa'dikum ala nasdi wal khiddi lahu. Artinya kalian tidak menempati janji kamu untuk menjaga Yusuf ataupun Bunyamin. Aw masdariyatun atfan ala maf'ulin ta'lamu ay alam ta'lamu akhda abikum alaikum mawtika wa tafritakum as-sabiqa fi sya'ni Yusuf aw wa tarakakum mitsaqahu fi haqqi Yusuf aw mausulatun atfan ala maf'ulin ta'lamu aidan ay alam ta'lamu akhda abikum mawthiqa walladzi qaddamtumuhu fi haqqi Yusufa minal khiyanatil 'azimah min qabli taqsirikum fi Binyamin. Ya, intinya itu. Jadi, ayo kita ingat. Dulu ini kita sudah berjanji kepada ayah di hadapan kepada Allah di hadapan ayah untuk mengembalikan Binyamin. Dulu kita juga berjanji di hadapan ayah kepada Allah untuk mengembalikan Yusuf. Dulu kita juga berkhianat. Masa ini juga akan berlaku sama? Gitu loh maksudnya. Ayo kita pikir, bagaimana caranya untuk mengambil Bunyamin dari Yusuf. Jangan sampai Bunyamin tinggal di sini lagi. Kalau jelas tinggal di sini lagi, maka dua kali kita berkhianat di hadapan ayah. Pasti tidak akan percaya ayah kepada kita. Itu kita kira-kira gitu maksudnya. Falan abrohal ardo, falan abroha. Maka jangan sekali-kali meninggalkan, kita semua jangan sekali-kali meninggalkan al-ardo, bumi Mesir ini. Jangan sekali-kali kita balik dari sini. Falan ufariqo ardo Misra. Jangan sekali-kali kita meninggalkan tanah Mesir ini. Hatta ya'dana li abi, hingga bapak kita, ayah kita memberi izin. Jadi istilah dulu, telepon dulu ayah. Kalau istilah sekarang, WA ya. Ceritakan
kronologisnya. Kalau ayah bilang cabut, cabut gitu. Kalau ayah bilang jangan, jangan gitu, perjuangan. Nah gitu. Nah, tapi dulu pakainya apa? Komunikasi. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu, teleponnya belum ada. Tapi kan di dunia pernabian kayak gitu itu kecilnya. Di dunia nubuwah, di dunia nubuwah kayak gitu kecilnya. Bukan dunia kita masih, dunia nubuwah. Nabi Yakub sudah tahu. Tapi kan seorang nabi tidak boleh ngasih tahu ketahuannya. Ini bedanya wali dengan wali setengah wali. Kalau ada orang ngaku-ngaku bisa ini, bisa itu dan sebagaimana, atau mempertontonkan kelebihannya, khawarikul adatnya di hadapan orang lain, agar orang lain tahu bahwa saya punya kelebihan, itu pasti bukan wali. Kalau wali itu dia diketahui kelebihan-kelebihannya khawarikul adat setelah wafat. Kalau wali kita tahu Mbah Manglihim setelah wafat. Kalau belum wafat ya udah biasa Pak. Kita tahu Gusmi, oh ternyata Gusmi itu gini-gini setelah wafat. Pada waktu Gusmi masih sugeng, masih hidup, kita nggak tahu ya kalau Gusmi sopo di situ, tempat hostess, tempat nggak karuan gitu. Ternyata setelah wafat kita tahu bahwa perginya Gusmi ke sana adalah dakwah. Gitu. Gus Dur pada waktu masih hidup dicaci maki. Setelah wafat baru ketahuan bahwa apa yang disampaikan Gus Dur adalah kebenaran dan apa yang disampaikan oleh Gus Dur adalah kenyataan di kemudian hari. Kayak gitu. Itu wali apa bisa ngambang di atas saya. Tidak. Kalau itu tukang sulap. Siapa? David Copperfield mindahin tank. Cuma ternyata yang dipindahin patung itu, pindahin tank. Tanknya masih di sini lah. Yang dipindahin, oh kok hilang? Oh iya yang dipindahin patung itu. Tanknya udah pindah. Ini sulapan, sulap dibalik palsu. Sulap. Itu sudah ada masih. Itu nggak percaya. Sulap balik palsu. Makanya sulap ini asli, itu cuma palsu. Sulap palsu. Jangan balik. Hatta ya'dzanali, sampai abi bapak kita itu ngasih izin kita balik. Firruju ilahi, untuk kembali kepada bapak. Au yahkumallahu li, atau Allah memberikan hukum, menentukan, menjatuhkan, istilahnya menunjukkan hukum li kepada kita bil khuruji, benar ya? Bil khuruji, dengan keluar minha dari arda Misra, ala wajhin la yu'addi ila naqdil mitsaqi, atas cara yang atau tanpa harus menepati janji. Au bi khalasi akhi miyatil azizi, atau dengan cara mengambil saudara kita dari kekuasaan Al-Aziz. Bisa babin Al-Aziz itu ya raja, bisa jadi Nabi Yusuf, bisa jadi Malik Misra dan sebagainya. Yang penting yang berkuasa. Bisa babin minal asbabi, dengan apapun sebabnya. Gitu. Jadi itu yang penting. Ayah kita sudah oke kita balik, atau yang kedua memang Allah sudah memutuskan kita balik, atau yang ketiga Yusuf memerdekakan atau membebaskan Bunyamin. 3 itu pilihan. Ayo. Wahuwa, dan dia Allah khairul hakimin, sebaik-baik zat yang menghukum, memberikan putusan hukum. Hakim. Li'annahu la yahkumu illa bil adli wal haqqi, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah memutuskan suatu perkara illa bil adli, kecuali dengan adil, wal haqqi, dan benar. Semuanya Allah itu kalau membuat keputusan seperti tadi saya sampaikan, pasti adil itulah. Cerita Yai Zainuddin dulu dalam ceramah beliau, orang
mempersoalkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika duduk-duduk di bawah pohon beringin, betul. Masuk surga kamu dari sini lah. Kalau gue ngaji beres ya, laporan, ya, ambil jalan pintas ya. Jadi ada orang cerita ya Zainuddin, ada orang duduk-duduk di bawah pohon beringin. Jadi ketika sebelumnya dia menengok lewat jalan, nengok pohon beringin, ya begitu besar, buahnya sauntil, buahnya kecil. Menengok semangkok, labu, batangnya berdiri beda sanggup, buahnya Allah ini tidak adil. Teknologi konstruksinya itu tidak masuk. Masa kan tidak adil itu. Batang sauntil berdiri, batangnya saja tidak mampu. Buahnya begitu besarnya bukan main. Sementara beringin yang akarnya saja berakar begitu kuat, pohonnya itu kuat, jarang ada beringin itu getas, patah di tengah itu. Sementara buahnya sauntil, sedang berpikir tentang keadilan Allah, dia beristirahat di bawah pohon beringin. Kejatuhan pohon buahnya, cangkeluk, begitu kejatuhan. Adil Allah. Andai buah beringin sebesar duren, labu, bonyo aku. Karena memang betul buah beringin diperuntukkan untuk berteduh. Karena rindang kan, kita berteduh di bawah pohon beringin. Kalau buah beringinnya dibuat begitu, kita tidak akan berteduh. Fungsi beringinnya jadi tidak ada. Tapi labu, tidak ada orang berteduh di bawah labu. Orang labunya merambat. Gitu, itulah keadilannya begitu. Keadilannya. Itu. Sesuatu yang kita terima tidak baik itu karena keinginan kita tidak terpenuhi. Padahal Allah memberikan yang kita butuhkan. Gitu. Mana? Ruya diriwayatkan annahum. Kata siapa ya? Gus Bahak kalau tidak salah. Hadis kalau disebutkan rawah dengan ruwiyah itu kuatan yang rawah. Rawahu Abu Darda, rawahu Baihaqi, rawahu kalau ruwiyah diriwayatkan itu kelasnya kurang. Tapi saya tidak tahu karena saya bukan peneliti hadis, saya tidak terlalu tahu tentang hadis. Ruwiyah tapi itu bukan hadis, tafsiran dari Mbah Nawawi. Ruwiyah diriwayatkan annahum kallamu al-aziza fi itlaqi dunyawi. Bahwasanya mereka merundingkan ngomong dengan kesembuhan. Kallamu fa'ala yufa'ilu taf'ilatan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'il. Tasrif itu yang ada di orang Indonesia Mas kan. Mbah Halim masuk. Tasrifan. Fa'ala yaqulu fa'ala nama fa'ala. Oh iya ulama Indonesia keren. Ulama sano yang dekat Arab ndak bikin. Ulama Indonesia yang bikin. Kenapa bikin? Karena bukan bahasanya orang Indonesia, agar bisa dipahami untuk mudah dipelajari, maka dibuat teoremanya. Tenses bahasa Inggris, tenses ada 16. Itu di Inggris tidak ada Mas. Pelajaran tenses tidak ada. Loh kenapa? Ya orang brojol nangis sama bahasa Inggris kok. Orang brojol nangis sama bahasa Inggris, jadi tenses tidak ada di sana. Kemana? Ada enggak?
bahasa jambi dipelajari di jambi? Tidak ada. Kenapa? Ya orang brojol sudah bisa. Bahasa Indonesia akan lebih hebat dipelajari di Belanda. Nah, kalau di Indonesia orang brojol sudah ngomongnya bahasa Indonesia, nangisnya bahasa Indonesia, tertawanya bahasa Indonesia. Gitu. Begitu juga bahasa Arab. Makanya ketika Nabi Muhammad sugeng menerima wahyu, ya tidak ada terpikir menelurkan tentang kaidah bahasa Arab. Oh, bahasa Arab kan? Ya mereka sudah tahu semua. Ketika Arab mulai menguasai wilayah di luar Arab, ya menguasai Persia, Iran, Irak dan sekitarnya, menguasai India, menguasai daratan yang lain, Eropa bahkan, dibutuhkan ilmu bahasa Arab di luar wilayah Arab agar mereka bisa memahami Al-Quran, karena Al-Quran berbahasa Arab. Makanya muncullah ilmu tajwid untuk membaca Al-Quran, muncullah ilmu nahwu, ilmu sharaf untuk memahami Al-Quran. Gitu. Kallama. Saya membacanya begitu. Ya kalau ada orang lain membacanya berbeda ya enggak apa-apa. Namanya innahum, sesungguhnya mereka kallamul aziza. Kallamu al-aziza. Mereka berdiskusi dengan raja, jadi Yusuf maksudnya. Fi itlaqi Bunyamin, dalam rangka memerdekakan Bunyamin. Jadi mendiskusikan. Faqala Rubel, maka Rubel berkata, Rubel paling tua, ayyuhal malaku, wahai raja, lantarat danna ilaina akhana, bebaskanlah Bunyamin. Aula asayhatna sayhatan la tabki bi misra hamilan illa alqat walatuha. Ngancam Rubel, kamu punya kesaktian. Jadi Rubel ngancam, kamu punya kesaktian. Lantarat danna, balikanlah Bunyamin kepada saya. Lantarat danna ilaina akhana, balikanlah kepadaku saudaraku. Bunyamin maksudnya. Au la asayhanna sayhatan la tabki bi misra hamilun illa alqat walatuha. Kalau kamu berteriak, tak satu pun orang hamil di sini kecuali dia keguguran. Jadi orang 10 ini punya kesaktian, Mas Elis. Makanya tenang, kita ancam. Paling dia rajo itu tidak bisa apa-apa. Sekarang gini deh, balik Ida. Kata ya paling, kalau Ida kamu nih apa kamu? Kata Yusuf, apa kamu? Aku teriak. Kalau aku sudah teriak, teriakanku itu melengkingannya. Tak satu pun orang hamil di negeri ini kecuali gugur. Senyum baik Nabi Yusuf. Dia Nabi. Orang yang mudah reaktif itu pertanda ilmunya pas-pasan, Mas. Waduh, saya punya jurus 10 karate, punya jurus 10. Ada orang petakbilan jurus kedua, kan ya saya senyum baik, masih sisa saya 8. Gitu. Kalau ada ustaz sedikit-sedikit reaktif, kiai sedikit-sedikit reaktif. Nah, itu tandanya pas-pasan. Kalau senyum baik, Pak Ses reaktif masalah anaknya masuk pondok, karena belum pernah mondok, ilmunya pas-pasan di sini. Tapi kalau orang tuanya dulu pernah mondok, ya begitu nengok anaknya kudiken, aku dulu begitu juga. Kalau belum kudiken belum sah jadi santri. Karena santri itu wajib kudik. Ya itu. Anaknya Pak Maskat itu pondoknya paling bersih se Indonesia. Azaitun. Teknologinya, caranya, situasinya. Kudiken juga. Kenapa? Ini campur orang banyak. Jadi gitu. Dan nanti Pak Maskat kalau
besok punya cucu itu, cucunya mondok, santai. Sudah pernah. Itu basis. Itu ciri mereka. Kalau reaktif sedikit-sedikit, ilmunya pas. Kita punya apa? Punya jurus dua. Kawan mengeluarkan jurus yang ketiga, kepening gitu. Jurus apa lagi? Itu kan gitu. Kalau kita punya jurus 10, kawan keluarkan jurus 2, itu masih senyum, masih lapar, santai. Gitu. Nabi Yusuf santai. Wa waqafat kullu sya'ratin fi jasadi fa kharajat min thiyabihi. Jadi gugur setiap sya'rah itu rambut fi jasadi fa kharajat min thiyabihi, keluar dari bajunya. Faqala Yusuf menjawab libnihi, kepada anak buahnya, kum. Jadi yang disuruh anak buahnya, libni, apakah anak laki-lakinya betul atau anak buahnya? Kum, bangun, berdiri. Kum, berdirilah kamu. Ila janabi Ruben, berdiri, dekati Ruben. Yang ngomong lagi nak kamu tuh. Famassahu, pegang. Padahal dalikal ibnu famassahu. Maka pergilah anak laki-laki Yusuf tadi, famassahu, pegang Ruben, pegang. Saya pasis kamu. Roni saya pegang pasis. Tidak Nabi Yusufnya, kecil lah berarti kan? Cuma suruh anaknya pegang. Sapi yang ngamuk tadi, nak dipotong ngamuk itu, bukan Nabi Yusufnya yang pegang. Langsung jadi bukan dirinya, bukan Yusufnya yang mungkin kecil itu masih dia langsung. Gitu. Famassahu fasakana ghadabahu. Maka luluhlah sakinah, tenang. Fasakan tenanglah ghadabuhu. Jadi marahnya itu terkendali. Faqala Ruben, inna hadza badrun min badri Yaquba. Berarti kalau tafsirannya ini anak laki-lakinya Nabi Yusuf betul. Begitu dipegang oleh anaknya Nabi Yusuf, Rubel itu langsung luluh, langsung ngomong, inna hadza badrun min badri Yaqub. Aku mencium benihnya Yakub di anak itu. Berarti kan cocoknya Yakub kalau anaknya Yusuf kan. Satu darah dengan kita. Inna hadza badrun min badri Yaqub. Wa hum ayyasiha faraqada Yusuf alaihi salam alal ardi wa akhadha bimalabisi wajadbihi fasaqata alal ardi wa qala lahu antum ya ma'syaral ibraniyyin taz'amuna anna la ahada asyadda minkum falamma ra'au ma nazala bihim wa ra'au an alla sabila ilal khalas khada'u summa qala lahum kafiruhum. Nabi Yusuf bisa meluluhkan itu manusia. Ma'syaral ibraniyyin, kata Nabi Yusuf, wahai kakak-kakakku. Ma'syaral ibrani, kan Ibrani, Nabi Yakub itu bahasanya Ibrani. Hei orang-orang Ibrani, taz'umuna, kalian mengira annala ahada, bahwasanya tidak ada seorang pun asyadda minkum yang lebih kuat dari kalian. Tidak. Falamma ra'au ma nazala bihim, maka ketika mereka melihat apa yang terjadi pada mereka, wa ra'au annala sabila ilal khalasi, bahwasanya tidak ada jalan lain untuk mengambil mengambil Nabi siapa? Nabi Bunyamin. Khada'u, maka tunduklah mereka. Tsumma qala lahum kabiruhum, kemudian berkatalah yang paling tua. Yang paling tua bisa jadi Rubel, bisa jadi Syam'un, bisa jadi Yahuda. Irji'u ya akhu ya ikhwati. Irji'u, baliklah. Sudah, kita kalah, baliklah. Ila abikum, kepada bapak kalian semua, duni tanpa saya. Fakulu, maka katakanlah. Jadi si Syam'un atau Rubel atau Yahuda itu ngomong kepada saudara, sudah, kita kalah, baliklah.
Aku tinggal. Aku ngawani Bunyamin. Kalau Bunyamin tidak bisa diambil, biar aku tinggal. Aku ngawani Bun. Ya, mikir pulau Yusuf. Oh, orang ini nak ecek-ecek. Ini tinggal dikawani pula. Ini kan nak ecek-ecek. Bunyamin nak di penjara itu kan nak ecek-ecek baik. Judulnya yang penting Bunyamin mau ditinggal. Tidak mau ikut. Mau ecek-ecek baik. Ini pulau kakaknya berarti baik. Kakaknya itu baik. Di antara kejahatan mereka ada kebaikannya. Sudah, kita kalah. Baliklah kamu. Aku tinggal. Aku ngawani Bunyamin. Biar aku tidak salah, minimal aku ngawani Bunyamin. Tidak sendirian dia. Kan keren. Diganti tidak bisa. Sudah, aku ngawani. Nabi Yusuf tidak bisa ngomong. Tapi dipisahkan. Penjaranya dipisahkan. Orang sudah diatur. Kamu kamar sana. Ini kamar sini. Jadi kamar sininya itu Setia Novanto. Di dalam sudah disediakan split bed. Setia Novanto. Sudah bebas. Betul. Atau lebih bebas dari dulu baru saja. Astagfirullah. Ya tahu Pak Pascal. Dunia. Fakulu maka katakanlah kepada bapak lahu mutalatifina bihitabikum dengan cara lembut ngomong kepada bapak. Ya abana wahai bapak kami innabnaka sarab bahwasanya anakmu saroko mencuri. Bapak Bunyamin mencuri. Mencuri apa? Sawa al-maliki. Alat minumnya raja min dahabin dari emas. Wa ma syahidna illa bima alimna dan kami tidak bisa mengetahui kecuali apa yang kami ketahui. Tidak bisa mempersaksikan kecuali apa yang kami ketahui. Memang itulah nyatanya. Digeledah adanya di kantongnya Bunyamin. Kami tidak bisa ngomong apa-apa. Airo aina annas sawa'a istakhrajat min wi'ai. Kami ketahui bahwasanya alat yang hilang tadi adanya di kantongnya Bunyamin. Kami tidak bisa ngomong. Wa ma kunna lil ghaibi dan kami terhadap apa-apa yang gaib. Gaib itu sesuatu yang tidak ketahuan, tidak kelihatan. Ai batinil hali yang tersembunyi keadaannya hafidina bisa menjaga. Ai anna haqiqatal amri ghairu ma'lumatin lana. Bahwasanya kenyataan yang sesungguhnya ghairu ma'lumatin saya tidak ketahui. Fa innal ghaiba karena sesungguhnya sesuatu yang gaib la ya'lamu illallah yang tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali Allah. Fala alla sawa'u maka bisa jadi barang yang hilang itu dasa masuk fi rahlihi di dalam kantongnya Bunyamin wa nahnu la na'lamu dzalika dan kami tidak mengetahui hal itu. Was'al kalau tidak percaya was'al tanyalah al-qaryata kepada penduduk desa allati kunna fiha yang bersama kami yang beli makanan banyak. Ai was'al ahla qaryatin tanyalah kepada penduduk daerah situ min qura Misra dari negara Mesir tadi allati kunna fiha yang bersama kami wal aira dan onta-onta allati aqbalna fiha yang berada bersama kami aqbalna yang ketemu dengan kami fiha di dalam Mesir air. Was'al ashabal ibil bertanyalah kepada orang-orang yang membawa unta allati 'alaiha al-ahmal yang memuat muatan-muatan makanan tadi alladzina ji'na ma'hum yang datang beserta kami beserta mereka wahum qaumun min Kan'an min jirani Yakub mereka juga termasuk penduduk Kan'an dari tetangga-tetangga Yakub alaihissalam. Wa inna dan sungguhnya kamilah shadiquna benar-benar orang yang jujur fi aqwalina di dalam perkataan kami. Faraja'a maka keluarlah atau baliklah at-tis'atu ila abihim 9 orang ila abihim kepada bapak mereka Nabi Yakub. Faqalu maka mereka berkata lahu kepada Yakub maqala kabiruhum sebagaimana apa yang dikatakan oleh yang paling tua tadi.
Qala berkatalah Yakub ayyakubu Yakub bal sawwalat lakum anfusukum amro. Ai bal zayyanat balik yang memandang indah lakum kamulah lakum bagi kamu anfusukum kamulah. Ikhraja Bunyamin dalam mengembalikan atau mengeluarkan Bunyamin ani saking ingsun dari saya ila Misra kepada Mesir tolaban untuk mencari lil manfaati kemanfaatan fa'ada maka kembali kamu mindalika dari Mesir dararun dengan bahaya. Itu kamulah kamu yang bukan alasan, kamulah Nabi Yakub itu tidak percaya dengan alasan mereka. Ya, jadi 9 kali kan 12 Nabi Yusuf, Bunyamin, berarti tinggal 10 ini yang satu tinggal lagi ngawali Bunyamin, tinggal 9 ini yang balik membawa misi melaporkan kepada ayahnya bahwa Bunyamin mencuri. Sampai di rumah disampaikan, ya Bunyamin mencuri ya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Memang bukti pencuriannya ada. Kalau tidak percaya tanya, rombongan itu bareng dengan kamu. Apa kata Yusuf? Apa kata Yakub? Bal sawwalat apa tadi? Bal sawwalat lakum anfusukum amro. Kamulah. Padik-padik. Kalau kita padik-padik kamulah. Jadi nggak percaya. Kalau bahasa gitu, bal sawwalat lakum anfusukum amro. Balik itu perkataan membalikkan apa yang dikatakan tadi. Berbeda dengan apa yang dikatakan tadi. Bal sawwalat yang menganggap baik apa yang disampaikan oleh kamu itu kamulah. Jadi kalau bahasa Jambi, padik-padik kau. Belum saya udah. Jadi tidak percaya. Ayo padik-padik kau. Ya, duitnya tadi siso ya. Dikasih duit 10.000. Balik 5.000 ya. Yo, jajan. Ya, tadi siso ya. 5.000 lah. Sampai di tengah jalan, apa minta ya? Kita tahu. Anak kita yang itu degelnya. Dikasih duit 10.000 itulah diembat. Disuruh balik 5.000 tidak akan balik itulah. Kau itulah. Kita kira-kira kau itulah. Kau itulah. Las. Gitu. Itu kata fasabrun jamil. Maka kesabaranlah yang paling indah. Itu kata-kata yang mendamaikan fasabrun jamil. Kau bawa Bunyamin untuk mengambil manfaat agar dapat makanan. Kau balik, Bunyamin hilang. Kau bawa Yusuf dulu. Katanya nak main-main. Balik, Yusuf hilang. Kaulah memang. Fa'alayya sabrun bila jazain wala raja'il qaumi ila Yaquba alaihi salam. Wa ahbaru bil waqi'ati baka. Wa ahbaru bil waqi'ati, dan mereka mengabarkan kepada Yakub bil waqi'ati dengan apa yang terjadi. Baka maka nakislah Yakub. Wa qala ya bunayya, Yakub berkata, ya bunayya, wahai anak-anakku, la takhrujuna, jangan engkau keluar min indi dari sisiku marrotan bukan la takhrujuna, kamu tidak pernah keluar min indi dari sisiku marrotan dalam suatu masalah, dalam suatu kesempatan illa wa naqasa ba'dukum, kecuali berkurang salah satu di antara kamu. Dhahabtum, dulu kamu pergi marrotan satu kesempatan, fanaqasa Yusuf tinggal hilang, wa marrotan kamu keluar lagi, tanyatan yang kedua naqasa Syamun, tinggallah Syamun. Yang pergi yang kedua Syamun ditahan karena untuk apa namanya, untuk jaminan. Yang pergi pertama Syamun kau tinggal, wa marrotan tsalitsatan, pergi yang ketiga naqasa Rubel wa Bunyamin, kau tinggal dua-duanya, kau tunas, tidak ada yang bisa dipegang mas. Gitu. Semua bahkan nangis layak. Jadi aku tuh nangis terus. Wa qala asallahu ayyatiyani bihim, mudah-mudahan Allah
ayatiani mendatangkan kepadaku bihim kepada mereka sekarang itu doa Yakub bi Yusuf wa akhihi asyakik dan saudaranya kandung wa akhihi dan saudaranya lagi yaitu Rubel alladzi tawaqqafa fi Misra yang tertahan di Mesir jami'an semuanya fala yatakhallafu maka minhum fala yatakhallafu maka tidak ada bantahan fala yatakhallafu maka tidak ada bantahan minhum dari mereka ahadun satupun mereka semua nunduklah ya memang sudah dikatai Nabi Yakub terus iya ya wa inna ma qala Yakub hadhil maqalata bahwasanya Yakub berkata dengan perkataan ini ala sabil husnudzonni karena husnudzon ini pentingnya pengajian ini ala sabil husnudzonni karena husnudzon billahi kepada Allah Ta'ala li'annahu karena sesungguhnya kelakuan bahasa kalau ngaji kitab Jawanya gitu li'annahu karena sesungguhnya kelakuan syan dhamir syan saya ngomongnya susah kan jadi tidak ada kajian nahwunya dhamir syan itu ya dhamir yang kembalinya kepada kejadian yang memang Allah kehendaki dhamir syan li'annahu karena sesungguhnya idzastaddal bala'u hari ini kuncinya idzastaddal bala'u ketika bala itu telah sampai pada titik terberat perhatikan idzastaddal bala'u kana asra'a ilal faraji ketika kita dapat bala musibah cobaan itu pada titik kulminasi paling berat maka itu sesungguhnya sudah mendekati terurai sudah mendekati selesai karena asra'a ilal farj jadi yakinlah karena kurva itu tidak ada kurva itu begini kurva itu begini ketika kita berada pada kejayaan aja jaya paling jaya ingatlah tidak akan naik terus ingatlah ada saatnya kan tuh harus ingat begitu juga ketika itu turun di dasar paling bawah yakinlah kok tidak lama lagi akan selesai idzastaddal bala kana asra'a ilal fars jadi begitu tidak mungkin hari itu malam terus kecuali ditutup kalau normalnya ya ketika telah malam ada waktunya pagi ketika siang ada waktunya baliknya malam jangan berharap siang terus dan jangan berharap malam terus gitu dan itu diketahui oleh Yakub wali annahu dan sungguhnya Yakub alimah mengetahui bima haro terhadap apa yang terjadi alaihi padanya wa ala bani dan kepada anak-anaknya min ru'ya Yusufa dari mimpinya Nabi Yusuf innahu sesungguhnya Allah wa ya Allah al-alimu zat yang maha mengetahui bihali wa halihi terhadap tingkah polah Nabi Yakub wa halihim dan tingkah polah anak-anak Nabi Yakub al-hakim dan zat yang amat sangat bijaksana ay alladzi lam yabtalini illa li hikmatin balighatin yang tidak menguji tidak mencoba menurunkan bala kecuali illa li hikmatin balighatin kecuali ada hikmah di balik itu semua. Jadi ingat kalau kita dapat musibah, dapat cobaan, dapat ujian itu pasti ada ujungnya. Dan yang kedua, ketika kita dapat ujian, dapat musibah, itu pasti ada hikmah di balik musibah. Begitu juga mafhum mukhalafahnya, ketika kita dapat kenikmatan, juga ada ujungnya. Jangan sampai lupa diri. Gitu. Kalau kita lupa diri terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah, nanti pada saat sampai ke ujung kenikmatan itu, kita akan stres. Gitu. Jadi ingat
Setinggi-tingginya derajat kita ada ujungnya. Pada saat ujungnya pensiun. Ya. Post power syndrome. Kalau kebiasaan pegang tongkat komando, pegang pena tanda tangan, telunjuk kiri, telunjuk kanan ya lah. Telunjuk kiri kau. Ketika pensiun, jangankan telunjuk kiri, begini pun tidak dihargai. Gitu. Ada ujungnya. Gitu. Serendah-rendahnya kita ada ujung. Jadi, ketika kita sedang nikmat juga ingatlah ada ujungnya. Ketika kita sedang diuji dengan kesusahan juga jangan khawatir, pasti ada ujungnya. Gitu. Nah, ujung dari semua itu adalah kematian. Nah, selesai itu. Ujung dari semua itu kematian. Jadi itu. Jadi kunci hikmah dari pengajian hari ini adalah itu. Li'annahu idastaddal bala'u kana asra ilal faros. Ketika ada catatan-catatan penting yang kayak gitu, saya catat Mas. Jadi saya pun kaji. Oh, ini kuncinya begitu. Oh, itu. Nilai-nilai hikmahnya kaji ini, nilai hikmahnya bukan sekedar nafsiri saja, tapi bahwa ada qaulul hikmah di balik itu semua. Minggu yang lalu kan qaulul hikmahnya di atas kepandaian seorang ada kepandaian. Di atas langit ada langit. Ya, gitu. Apa yang aku bilang? Kan itu kan? Wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas orang yang berilmu ada lagi yang lebih pintar. Di atas orang kaya ada kaya lagi. Di atas orang yang paling kuasa ada lagi. Jangan sok kuasa, jangan sok kaya, jangan sok pintar. Itu orang pintar saja gak boleh sombong, orang berkuasa gak boleh sombong, orang kaya gak boleh sombong. Mas, orang pintar gak boleh sombong, kalau bodoh apa lagi? Wong pintar bae gak boleh sombong, apa lagi bodoh. Kaya bae gak boleh sombong, apa lagi miskin. Berkuasa bae gak boleh sombong, apa lagi tak berkuasa. Wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas orang yang punya ilmu ada lagi. Nah, hari ini idastaddal balal kana asra'a ilal faraj. Jadi ketika bala itu mencapai titik kulminasi tertinggi, terberat, maka pertanda bahwa bala itu akan segera berakhir. Ketika kejayaan kita pada titik kulminasi tertinggi, maka ingatlah pada saatnya akan. Dulu kerajaan di Indonesia yang paling hebat apa? Sriwijaya, Majapahit. Itu ada kulminasinya. Di Majapahit ada siapa? Patih Gajah Mada, Rajanya Hayam Wuruk. Hayam Wuruk itu tertingginya. Habis Hayam Wuruk turun. Begitu. Kerajaan Islam mulai dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan meletakkan dasar itu. Karena hanya semenanjung Arab Saudi, semenanjung Arab dan sekitarnya, belum menguasai yang lain. Begitu Abu Bakar mulai ekspansi, mulai meneruskan wilayah dakwah namanya. Umar sampai ke Persia, Utsman sampai ke mana-mana. Ali memperbaiki fitnah situasinya. Pada waktu Muawiyah luar biasa, sampai bahasa Arab berkembang di semua wilayah. Begitu Abbasiyah, tapi begitu kulminasinya ketika dinasti Umayyah juga begitu. Ada naik Harun al-Rashid. Kok ada Harun al-Rashid Abbasiyah. Siapa? Umar Ibn Aziz. Naik. Kenapa sampai dikalahkan oleh Bani Abbasiyah? Itu pada saat turun. Ganti Abbasiyah. Abbasiyah begitu naik Harun al-Rashid naik. Ada gitu. Ganti dinasti Umayyah, Utsmaniyah terakhir di Turki. Di Turki kalah oleh Mustafa Kemal
Ataturk yang didewa-dewakan pada waktu itu. Padahal kalau hidup sekarang Mustafa Kemal Atatürk itu orang paling dicela kalau hidup sekarang. Karena pertama kali mengeluarkan ide pemisahan agama dari negara itu Mustafa Kemal Atatürk. Kita kan ribut. Negara tidak mengurusin agama, ya kan ribut. Sebulan negara itu. Yang pertama kali menelurkan ide itu Mustafa Kemal Atatürk. Jadi tidak boleh orang pakai nama yang berbau agama. Tidak boleh ada pejabat syarat yang dikaitkan dengan negara, ya agama-agama. Gitu. Makanya di Turki begitu. Kita mendewakan Turki sekarang kan, karena di Turki begitu masih sampai sekarang. Cuman manusianya bagus, beragamanya. Nah di Indonesia kan enggak. Agama diurusi sampai ada kementerian agama. Ini jasa abahnya Gus Dur, Pak Yai Wahid Hasyim, yang menelurkan ide pertama ada kementerian agama. Gitu. Sudah diatur saja orangnya. Apalagi tidak diatur. Sudah diatur saja masih berebut. Apalagi tidak diatur. Kayak ayam. Semangat saya. Saya kira begitu. Jadi kunci hari ini idastadal balau kana asra'a ilal faraj. Ketika bala sampai kepada titik kulminasi terberat, maka insya Allah akan segera berakhir. Pun begitu kesuksesan ketika sampai kepada puncaknya, ingatlah bahwa akan ada saatnya kurva itu balik arah. Kalau kurva balik arah ya siap-siap. Saya kira itu sambil ngopi. Kalau ada yang ingin dilanjutkan, dimonggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alayya wa 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa limasyayikhina wa liasatidina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.